ikuti terus perkembangannya ya. Jangan lupa subscribe. Simak. Selamat malam, selamat datang di Supiksa TV. Di sini kita akan unboxing, bukan unboxing sih sebenarnya, kita review dari laptop pinjaman ini ya. Jadi di sini kita akan review laptop jreng. Ini laptop HP punya. Kalau di sini di bagian depannya ada logo HP, kemudian di bagian belakang kita lihat, di bagian sini ada spesifikasi HP laptop 14 in S FG0022AU. Jadi di sini ada prosesornya menggunakan AMD Athlon 3150U EPU, kemudian storage-nya, penyimpanannya menggunakan 512 GB SSD solid state drive. Kemudian RAM-nya di sini sudah 8 GB punya. Ya, menggunakan Windows 10 dan layarnya di sini keren ya. Ya, kita langsung aja buka. Sebenarnya sudah dibuka sih, tapi saya ingin membuka untuk pertama kalinya. Walaupun pinjaman. Baik, kita buka aja. Kita meminjam di sini. Ya, tapi ada persetujuan ya. Yang penting kita jangan maksa. Oke, di sini kita akan coba lihat. Wow, keren bro. Ini baru loh lah bro. Pertama awal kalau saya lihat ini ada pakai styrofoam black. Biasanya pakai styrofoam yang putih punya, yang white ya. Dari kita pertama buka sudah terlihat mewah. Wow, kira-kira harganya ini kalau misalkan di pasaran, ya saya tidak sebut harga karena mungkin masing-masing tempat atau gerai akan berbeda. Tetapi cara untuk kita untuk meyakinkan kita sendiri, carilah yang kita memang benar-benar kenal, kemudian memang bisa memberikan servis yang maksimal. Ya itu ya. Jadi keasliannya di sini harus kita bisa dengan melihat gerai-gerai yang memang kita percayai. Jangan sampai kita termakan oleh rayuan dari sales ya, namanya juga dagang ya. Dimanapun sah-sah aja dalam ilmu penjualan. Oke, kita akan buka di sini satu persatu. Wow, keren. Di sini ada chargernya. Kita lihat di sini chargernya menggunakan ini seperti power. Kemudian kita ya, di sini tegangannya 45 watt bro. Nah, kita bisa masukkan di sini nanti. Boleh kita taruh aja dulu sebentar. Kemudian kita akan buka. Hati-hati ya, karena laptop pinjaman harus sangat hati-hati dan teliti sekali dalam membuka. 14 in. Di sini ada ya seperti biasa kita dalam membeli sesuatu ada spesifikasi, kartu garansi, tentang ada manual booknya dari produk ini. Oke, kita masukkan aja dulu. Kemudian kita buka nih. Kalau begini kayak apa ya? Pertama kali buka kayak main game gimana, laptop game gitu. Ya, memang jiwa anak-anak saya memang muncul. Ya, kita buka. Ya, bisa dilihat bro, silvernya itu kuat, ini sangat menarik. Logonya itu kalau kita pastikan dengan cahaya akan ada bling-bling memantulkan cahaya. Kalau kita lihat seperti ini memang mewah bro. Coba kalau saya punya ini, kalau saya punya ini enggak
tak pakai main game, kemudian pakai untuk yang lain lagi. Ya, di sini sudah ada. Nah, ini diisi kita untuk pelindungnya, kalau pelindung debu ya. Saat kita biar tidak antara keyboard dan LCD-nya ini atau layarnya biar tidak lecet. Kemudian di sini ada. Oke. Ya, di sini kalau kita lihat, nah di bagian keypadnya ini menyatu bro. Ya, terlihat lagi ada bagian kanan dan kirinya. Jadi sangat elegan banget kalau kita tekan ini. Ya. Tak tak. Nah, kanan kiri santai banget, nggak kelihatan. Ya. Oke, kita lihat bagian keyboardnya sekarang. Nah, kalau ditekan seperti itu sangat renyah. Ya. Suaranya sangat renyah sekali. Ya, kita akan lihat aja sekarang. Di sini ada stiker-stiker yang tertempel. Dan ini memang ciri-ciri kalau misalkan ini memang original punya. Ya, kita akan buka aja sekarang atau kita hidupkan. Di sini kita coba hidupkan. Ya. Ya, kira-kira udah muncul. Wow, cepet, bro. Ya, langsung hidup kira-kira beberapa detik saja ya, kalau nggak salah sekitar ya maksimal 15 detik, nggak nyampe ya. Ini loh kerennya, saat kita membuka laptop yang udah RAM-nya 8, kemudian make storage yang udah SSD punya, ya ginilah keadaannya. Ya, kita akan lihat ya apa saja sih yang bisa dari laptop ini. Oke, kita udah bisa mulai. Ya, kita akan coba. Udah kelihatan kira-kira? Lihat layarnya di sini, layar yang sudah memakai HD yang 250 nit. Ini sudah cerahnya seperti layar handphone. Walaupun kita lama menggunakan laptop ini, jadi mata kita akan tetap nyaman. Kita akan dimanjakan oleh layar yang super, jadi Full HD ini ya. Kita akan coba lihat sekarang dari spesifikasi laptop ini, tapi yang mungkin yang versi cepatnya ya. Kita lihat di komputer ini, bisa kita lihat untuk kemudian kita tekan tombol propertinya. Prosesornya menggunakan AMD Athlon Gold. Nah, tapi kita biar lihat juga spesifikasi lengkapnya, kita lihat diagnostik dari laptop ini. Windows R ya, DX dia tadi udah sempet sih. Oke, DX dia oke. Kita lihat sekarang berapa saat ya. Ini diinstal tanggal 28 Agustus, kemudian nama nih laptop app KJ4P52L, kemudian operation sistemnya udah Windows 10 single language, yang kemudian ada bahasanya menggunakan bahasa Inggris yang regional. Kemudian di sini ada sistem modelnya HP laptop 14S FT0XXX, BIOSnya F15, prosesornya menggunakan AMD Athlon Gold 3150U with Radeon Graphics. Wah, 4 CPU yang 2,4 GHz. Kemudian memorinya di sini 8. Kalau di sini akumulasikan jadinya 8192 MB. Ya, text file yang sudah terpakai di sini tadi udah dipakai ya sedikit. Kemudian kita next ya. Di sini udah ada full display ya. Full
display device. Jadi kalau di sini seri memorinya ada display memorinya, kemudian di sini sudah 1920 kali 1080. Udah sangat cepat ya, sangat bagus. Kalau kita digunakan untuk rekam layar juga bagus. Di sini ya tadi yang dibilang tadi, beberapa menit kita membuka ini akan lebih nyaman. Tapi itu bisa kita juga kalau misalkan kita lama bekerja hampir 5 jam lebih, kita bisa redupkan kok. Nggak seperti ya saya ingin bahas ya laptop dulu. Ini bisa di bagian ini ya, cepet. Kita tinggal tekan ini aja ya. Nggak perlu if and lagi ya. Kemudian di sini direct draw enable, direct 3G ya, EGP texture juga semua enable. Oke, bagian soundnya ada speaker Realtek audio, kemudian hardwarenya HD audio. Yuk, inputnya di sini udah ya. Nah, sebelumnya kita akan lihat juga dari laptop ini ya. Di sini bagian ininya ada indikator untuk hidupnya atau matinya. Kemudian di sini kalau misalkan indikator untuk charging ya. Di sini ada juga HD ya, kartu micro SD yang kita bisa masukkan kalau misalkan kita ingin transfer data mungkin dari kamera DSLR. Kemudian di sini bagian ini ada tombol iPhone jack. Kemudian di sini udah memakai USB Type C. Kemudian di sini sudah USB-nya udah 3.0. Kemudian di sini ada tidak memakai PGA lagi, udah memakai HDMI. Nah, di sini untuk tombol chargingnya. Oke. Itu sih. Dari tampilannya ini sangat tipis, elegan. Buat pamerin juga bisa. Kalau saya ya, biasanya sih nongkrong di tempat umum itu, ini udah barang mewah punya bagi saya. Mungkin yang lain bagaimana, karena orang punya ekspektasi yang berbeda. Mungkin kalau saya ya udah sangat worth it sekali dengan harganya. Tapi di sini saya tidak bilang harganya dulu. Mungkin kita harus menentukan di mana membeli. Kalau kita ingin membeli barang-barang elektronik, misalkan yang ada yang sudah dipercaya tokonya. Kedua, yang garansinya itu yang memang real punya. Ya, garansinya original, kemudian aplikasinya juga yang digunakan original, barangnya yang harus original. Kita jangan termakan oleh dari iklan ya. Dan kita harus buktikan sebelum kita mencari barang ya, minimal kita harus cari dulu di berbagai sumber apakah ini worth it enggak dengan harga seperti ini, bagaimana kecepatannya, bagaimana otaknya, kemudian RAM-nya, terus grafiknya bagaimana, karena di sini kepuasan kita yang utama. Nah, saat membeli juga kita akan lihat budget kita berapa. Jadi ini kita sesuaikan juga budget berapa, kemudian dari tingkat spesifikasinya kita tentukan juga. Nah, kalau kita punya budget yang menengah ke bawah atau menengah ke atas, itu akan mendapat yang berbeda. Itu nggak apa sih. Tergantung kita aja saat kita ingin membeli ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau kita membuka Office, cepet ya, nggak perlu biasanya double klik. Telegram ya bisa 2 kali ya, mungkin
Ya mungkin saya salah tadi ya. Wah, oh cepat loh bro. Ini loh buktinya. Ini kecepatannya saat kita membuka Photoshop. Nah ini biasanya Photoshop di sini ada Photoshop CC. Kita lihat dari kecepatan bootingnya. Kira-kira berapa ya? Karena ini tipe CC-nya. Mungkin ini karena pertama cepat bro. Ya kemudian kita lihat lagi yang lain. Saat kita buka ya, file explore juga ini akan cepat. Ini membuktikan kalau ini memang benar-benar SSD punya. Nah, oke. Sekarang kita akan coba komparasikan perbandingan antara AMD Athlon Gold melawan Intel Core i3. Nah, di sini kita lihat kalau di Amazon itu mungkin lebih mahal AMD-nya. Nah, sekarang lihat dari komparasinya ya, mengapa AMD Athlon Gold ini lebih baik daripada Core i3-nya. Di sini GPU-nya, kecepatan CPU-nya lebih tinggi dibandingkan dengan Intel Core i3. Nah, di sini ada sacinya itu sampai 1 MB, kemudian ukuran clock speed-nya juga lebih tinggi. Nah, kita lihat benchmark-nya di sini. Benchmark-nya di sini mencapai 4.386. Kalau lihat kita dari hasil pas single-nya di sini 1937 atau 1937. Nah, itu yang menyebabkan ini lebih tinggi ya. Baik, kita akan coba sekarang bandingkan dari Intel Core i5-nya di sini. Nah, memang sih kalau dibandingkan dengan Core i5 lebih rendah sedikit ya. Terus di sini kecepatan dari Core i5-nya ini bisa 3 kali lebih cepat daripada Athlon Gold ini. Nah, harga juga menunjukkan ya. Terus kita lihat di sini ada kecepatan RAM-nya ini 2666 ya, 2000 lebih tinggi ya. Lebih tinggi 2000. Nah, itu sih kalau kita ingin tergantung sekarang dari budget kita dalam membeli laptop. Kalau misalkan untuk para pelajar ini sudah worth it banget dengan harga ya tidak jauh beda dari Core i3-nya. Nah, bahkan di gerai lebih tinggi harga dari Core i3-nya. Yuk, semangat, ini bagus. Yuk, mari kita uji coba gamenya. Ada menarik loh. Oh no, this would have been so cool. Who's here? Ya, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah kata, mungkin ada salah dari berbagai cara saya, dari cara aku berkata. Kemudian jika salah menyampaikan informasi, silahkan tulis di kolom komentar, silahkan perbaiki. Saya tidak akan cabut terhadap kritikan. Justru kritikan akan bersifat membangun. Sampai jumpa di Supexatif.